Apakah kalian tahu yang paling mengejutkan adalah pada saat petugas hotel naik ke atas atap hotel tersebut, ia membuka tangki air tersebut. Elisa ditemukan tewas di dalam tangki air dalam keadaan telanjang. Halo semuanya, kenalin aku Nela. Selamat datang di channel ini. Di video pertama aku bakal ngebahas sebuah kasus yang udah lama banget viral dan bikin semua orang penasaran sampai sekarang. Kasus ini juga sempat viral di dunia internasional dan dijadikan dokumenter di Netflix loh. Yaps, teman-teman pasti udah tahu aku mau bahas apa. Aku mau bahas tentang kasus misteri Elisa Lam. Ada seorang wanita cantik berusia 21 tahun yang berasal dari Kanada. Dia sedang liburan ke Los Angeles, Amerika Serikat. Nah, pada saat dia melakukan solo trip atau liburan ke Los Angeles, Amerika Serikat ini, dia menginap di sebuah hotel tua yang bernama Hotel Cecil. Hotel Cecil ini mempunyai reputasi yang cukup buruk, seperti banyaknya kejadian aneh yang terjadi di sebuah hotel tersebut. Contohnya seperti kasus pembunuhan, bunuh diri, atau bahkan ada beberapa narapidana yang pernah terjerat kasus pembunuhan berantai menginap di hotel tersebut. Namun sepertinya Elisa ini tidak mempermasalahkan hal tersebut. Nah, selama Elisa ini liburan di sana, dia sering sekali update tentang keseharian dia, pengalaman dia, tempat yang dia kunjungin, tentang perjalanan dia, dan bahkan gangguan mental yang ia alami, yaitu gangguan mental bipolar. Gangguan mental bipolar ini seperti kadang depresi, kadang terlalu gembira, bahkan cenderung bersifat impulsif. Nah, setelah beberapa hari menginap di Hotel Cecil, Elisa dinyatakan menghilang. Elisa menghilang tanpa jejak, tidak ada kabar sama sekali, tidak ada seorang pun yang tahu Elisa kemana. Sampai keluarga Elisa panik sepanik-paniknya karena tidak mendapatkan kabar Elisa sama sekali. Sampai suatu hari, keluarga Elisa mengabari polisi dan berinisiatif untuk melakukan pencarian terhadap Elisa. Nah, setelah beberapa hari pencarian dilakukan, akhirnya pihak hotel dan polisi nemuin rekaman CCTV yang ada di dalam lift. Hal ini yang mengejutkan seluruh media sampai kasus ini misteri sampai saat ini. Di video ini kita bisa lihat Elisa ini tampak masuk ke dalam lift sendirian, tapi dia ini seperti orang yang terburu-buru atau dikejar seseorang dan bersembunyi di dalam lift. Elisa ini tampak menekan semua tombol yang ada di dalam lift. Nah, di video yang tadi kalian bisa lihat ada suatu keanehan terjadi. Pintu lift gak tertutup sama sekali, padahal Elisa ini menekan semua tombol yang ada di lift tersebut. Sampai-sampai Elisa itu mengecek keluar masuk lift. Nah, sampai di mana si Elisa ini menunggu di luar di depan pintu lift tersebut seperti berbicara dengan seseorang. Tapi gak ada orang di sana. Dia seperti berbicara, berkomunikasi dengan seseorang, tapi nggak ada siapa-siapa di sana. Dari gerak-gerik yang aku lihat, Elisa ini seperti berbicara dengan seseorang, seperti mempersilahkan masuk seseorang ke dalam lift tersebut, padahal nggak ada siapa-siapa di sana. Sampailah di mana si Elisa ini akhirnya dan keluar dari lift tersebut. Nah, rekaman CCTV inilah yang membuat kasus ini menjadi misteri sampai saat ini. Nah, setelah beberapa minggu dilakukan pencarian oleh pihak hotel dan pihak polisi, ada beberapa tamu hotel yang mengeluh air yang mereka pakai di Hotel Cecil tersebut keruh dan bau. Nah, disitulah karyawan dan petugas hotel merasa ada yang tidak beres nih. Dari beberapa keluhan tamu hotel tersebut, akhirnya para petugas hotel mengeceklah kondisi air tersebut ke atas atap hotel. Saat para petugas hotel mengecek air yang bermasalah tadi, petugas hotel membuka tangki air dan
ternyata ditemukanlah mayat Elisa di dalam tangki air tersebut dalam keadaan telanjang. Coba kalian bayangin air yang kalian minum, kalian mandikan, kalian pakai gosok gigi, atau bahkan kalian pakai cuci muka. Itu adalah air dari rendaman mayat manusia. Air bangkai manusia. Nah, yang aku gak habis pikir itu, kenapa mayat Elisa ini ada di dalam tangki air sebesar itu? Bahkan tangki air tersebut tertutup dengan sangat rapat. Bagaimana cara Elisa masuk ke dalam tangki air tersebut? Apakah ini sebuah pembunuhan? Atau bunuh diri? Atau apa? Menurut teman-teman gimana? Menurut kalian gimana? Menurut kalian apakah si Elisa ini masuk sendiri ke dalam tangki air tersebut? Tapi gimana cara Elisa ini menutup kembali tangki air besar dari dalam sana? Itu gimana caranya? Dan juga yang menjadi sebuah pertanyaan, untuk naik ke atas atap hotel tersebut, tidak sembarangan orang yang bisa naik ke atas atap hotel tersebut. Karena akses untuk naik ke sana hanya petugas hotel dan karyawan hotel saja yang bisa naik ke sana. Karena akses untuk ke sana itu disertai dengan alarm. Alarm ini berfungsi untuk mengetahui bahwa ada orang di atas atap hotel tersebut. Namun kenapa Elisa ini bisa naik ke sana tanpa ada pemberitahuan sedikit pun? Nah, itu menjadi misteri, teman-teman. Itu menjadi misteri, pertanyaan untuk kita. Gimana caranya? Namun kenapa alarm itu tidak berbunyi pada saat ada orang di atas atap tersebut? Nah, itu menjadi pertanyaan besar sama diri aku sendiri. Bahkan pasti kalian juga penasaran, gimana bisa alarm itu tidak berbunyi tapi ada orang di atas atap sana sampai 2 minggu di sana. Dan jika ini pembunuhan, di mayat si Elisa ini tidak ada sedikit pun goresan. Mayat Elisa tidak ada bekas-bekas atau tanda-tanda yang membuktikan bahwa dia ini seperti dibunuh atau dilakukan kejahatan atau disekap atau sebagainya lah. Gak ada bukti jejak apapun di tubuh si Elisa tersebut. Dan sejak saat itu banyak sekali pendapat orang-orang tentang kematian Elisa Lam ini. Dan ada yang mengatakan kalau Elisa ini bunuh diri karena dia mengalami gangguan mental bipolar dan sedang berada di fase depresi berat. Dan ada juga yang mengatakan kalau kematian Elisa ini adalah kecelakaan yang tidak wajar. Nah, menurut kalian nih, apakah si Elisa ini bunuh diri? Dibunuh? Atau bahkan ada tanggapan orang yang bilang kalau misalnya Elisa ini bermain elevator game karena melihat rekaman CCTV Elisa tadi. Elevator game ini seperti bermain game di dalam lift. Aku juga nggak tahu elevator game ini seperti apa. Tapi ada juga yang bilang dia ini karena kena gangguan mental bipolar tadi. Nah, ini kita nggak tahu jelasnya bagaimana, dan sampai sekarang kasus ini tidak selesai. Tidak ada kejelasan seperti apa, karena apa, dan bagaimana si Elisa ini bisa hilang sehingga meninggal dunia. Tapi banyak juga yang bilang kalau misalnya si Elisa ini kerasukan, gangguan jiwa, atau bahkan sedang bermain hal-hal goib. Tapi aku nggak tahu ini nih benar atau enggak. Teman-teman bisa komen di bawah dan kasih pendapat teman-teman tentang kasus Elisa ini. Menurut pendapat teman-teman gimana tentang kasus Elisa ini? Dan teman-teman bisa komen di bawah juga tentang kasus apa yang bakal aku bahas selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.